Halo anak-anak. Setelah tadi kita belajar bersama-sama tentang menganalisis bagian-bagian makalah, sekarang Ibu akan menjelaskan dan memberi penguatan terhadap sistematika dan bagian-bagian makalah. Berikut adalah bagian-bagian penting dari makalah. Pertama, halaman judul. Yang kedua, terdapat kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, penutup. Dan yang ketujuh adalah daftar pustaka. Sekarang Ibu akan menjelaskan secara rinci bagian-bagian makalah. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan halaman judul. Pada halaman judul harus mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, harus ada judul. Kemudian jenis karyanya, yaitu makalah. Setelah itu diikuti kata oleh, nama siswa, serta identitas siswa. Dan yang paling bawah terdapat tempat sekolah dan tahun. Bagian makalah yang kedua adalah kata pengantar. Kata pengantar harus menjelaskan tujuan atau alasan pemilihan tema pembahasan. Kemudian disebutkan pula suka dan duka penulis dalam mengumpulkan atau melakukan tugas. Dan yang terakhir, terdapat harapan-harapan dari penulis. Kemudian, yang ketiga, daftar isi. Daftar isi harus mencantumkan nomor halaman untuk memudahkan pembaca dalam mencari isi karya yang ingin dibaca. Daftar isi dipandang perlu jika panjang makalah lebih dari 4.500 kata. Pada bagian yang keempat adalah pendahuluan. Bagian-bagian yang terdapat dalam pendahuluan sebagai berikut. Pertama, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah harus ada alasan yang rasional. Terdapat pula pengetahuan umum atau teori yang relevan. Kedua, perumusan masalah, yaitu topik masalah yang memerlukan pemecahan atau penjelasan. Biasanya ditandai oleh kalimat tanya. Yang ketiga, tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai oleh penulis dalam makalah. Kemudian adalah bagian pembahasan. Bagian teks utama sangat bervariasi, tergantung topik yang dibahas dalam makalah. Jika dalam makalah dibahas 3 topik, maka ada 3 topik pembahasan dalam teks utama. Kemudian yang keenam adalah penutup. Terdapat 2 bagian di dalam penutup. Pertama ada kesimpulan, yaitu ringkasan dari pembahasan yang disertai penegasan kembali. Kemudian terdapat saran, yaitu kepada siapa saran ditunjukkan dan tindakan apa yang harus disarankan. Yang ketujuh atau terakhir adalah bagian daftar pustaka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka sebagai berikut. Yang pertama, semua sumber acuan yang disebutkan dalam kutipan. Yang kedua, semua sumber acuan disusun secara alfabetis berdasarkan nama pengarang dan lembaga yang menerbitkan jika tidak ada nama pengarang. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai sistematika dan bagian-bagian pada makalah. Terima kasih atas segala perhatian. Ada pertanyaan?